Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Sebuah balok dikenai sebuah gaya seperti pada gambar. Apa yang akan terjadi? Ya, ketika gaya yang diberikan lebih besar daripada gaya gesek statis maksimum yang dimiliki antara balok dengan lantai, maka balok akan bergerak. Ketika balok bekerja pada tengah pusat massa si balok, maka si balok akan mengalami gerak linier atau gerak translasi. Namun, bagaimanakah jadinya apabila balok bekerja tidak tepat pada pusat massa si balok, namun dia berada di tepi samping si balok? Ya, balok akan tetap bergerak, namun gerakannya tidak linier seperti tadi. Dia akan cenderung memutar seperti yang terlihat pada gambar. Gerak ini biasa kita sebut sebagai gerak rotasi atau gerak memutar. Kalau gerak translasi disebabkan oleh gaya, maka gerak rotasi atau gerak memutar itu disebabkan oleh torsi atau gaya memutar. Torsi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kita perhatikan lagi ilustrasi berikut ini. Kita memiliki sebuah baut, kemudian kita juga memiliki kunci Inggris. Nah, kemudian pada ujung kunci Inggris kita kenai gaya. Nah, maka akan terjadi memutar. Kunci Inggris akan memutar baut. Apa syaratnya sebuah benda dapat berputar? Selain gaya yang harus ada faktor lain yang harus dimiliki juga oleh si baut, yaitu lengan gaya, yaitu jarak antara titik tangkap gaya dengan pusat rotasinya, jarak antara si baut dengan bagian lengan kunci Inggris yang dikenai gaya. Tanpa adanya lengan gaya ini, maka tidak akan muncul torsi, sehingga baut tidak akan berputar. Menurut KBBI, torsi merupakan pemutaran, pilihan atau puntiran. Torsi. Secara matematis kita bisa definisikan torsi sebagai tau sama dengan F kali D, di mana tau merupakan torsi atau momen gaya dalam Newton meter, kemudian F merupakan gaya dalam Newton, dan D merupakan lengan gaya dalam meter. Gaya dengan lengan gaya pada persamaan tau sama dengan F kali D itu membentuk sudut 90 derajat atau saling tegak lurus. Bagaimana jadinya apabila F dan D yang kita miliki tidak saling tegak lurus? Ya, kita membutuhkan faktor lain untuk mendapatkan analisis yang tepat, yaitu faktor sinus theta. Torsi akan bernilai negatif apabila menghasilkan putaran yang searah jarum jam. Sebaliknya, torsi akan menghasilkan nilai positif apabila dia menghasilkan putaran yang arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Kita kembali ke pasal matematis tadi, tau sama dengan F kali D dikalikan sin theta. Ini bisa berarti dua. Kita bisa menggunakan sin theta untuk mengalihkan D-nya, bisa kita juga gunakan untuk mengalihkan F-nya. Yang sebelah kiri, tau sama dengan F dikali sin theta. Sin theta kita gunakan untuk menyederhanakan faktor lengan gayanya. Dan yang sebelah kanan, kita gunakan sin theta untuk menyederhanakan faktor gayanya. Coba perhatikan contoh berikut ini. Sebuah batang dikenai gaya sebesar 20 Newton seperti terlihat pada gambar di samping. Torsi yang diterima oleh pusat rotasi batang adalah titik-titik.
kita lihat panjang lengan gayanya adalah 40 cm, gayanya adalah 20 Newton, dan gaya dengan lengan gaya membentuk sudut sebesar 30 derajat. Mereka tidak saling tegak lurus. Maka kita harus mencarikan faktor sinusnya. Nah, kita awali dengan melakukan penguraian gaya, atau kita yang dikalikan sinus theta adalah gayanya dulu. Nah, kita bisa uraikan dulu F 20 Newtonnya menjadi Fx, dan kita uraikan juga menjadi Fy. Nah, antara Fx dan Fy ini manakah yang akan kita gunakan untuk menganalisis nilai torsi menggunakan persamaan tau sama dengan F dikali D? Nah, kita cari antara Fx dan Fy yang mana dia membentuk sudut 90 derajat terhadap lengan gayanya. Ya, yang membentuk 90 derajat terhadap lengan gaya adalah Fy. Maka kita gunakan Fy-nya. Jadi kita masukkan persamaannya menjadi tau sama dengan Fy dikali D. Nah, Fy bisa kita uraikan menjadi F dikali sinus 30 derajat dikali dengan D. Kita bisa substitusikan, F-nya adalah 20 Newton, sinus 30 derajat adalah setengah, dan D-nya adalah 40 cm yang kita konversikan ke dalam meter menjadi 0,4. Maka taunya adalah 10 dikali 0,4 dan taunya bernilai 4 Newton meter. Kemudian bagaimanakah jika kita yang uraikan adalah lengan gayanya? Nah, masih soal yang sama ya. Nah, namun kita uraikan lengan gayanya. Nah, kita kalau pada penguraian gayanya kita gayanya dibuat jadi Fx dan Fy. Nah, pada penguraian lengan gaya kita bisa lakukan garis bantu di antara gaya itu. Nah, seperti ini yang biru ini. Nah, kemudian kita tarik dari garis bantu F tadi ke sumbu rotasinya, dan dia harus tegak lurus. Jadi antara lengan gaya dan garis bantu yang biru ini, yang dari gaya F ini, itu harus saling tegak lurus. Maka yang lengan gaya yang warna kuning ini yang kita gunakan untuk analisa menggunakan persamaan tau sama dengan F kali D. Nah, tadi kalau yang pertama adalah F-nya yang dikalikan sinus 30 derajat, kalau yang di sini D-nya yang kita kalikan sinus 30 derajat. Jadi tau sama dengan F dikali D sin 30 derajat. Kita substitusikan, F-nya adalah 20 Newton, D-nya 0,4 dan sinusnya adalah setengah. Jadi tau sama dengan 20 dikali 0,4 dikalikan setengah, sama dengan tau sama dengan 20 dikali 0,2, tau sama dengan 4 Newton meter. Hasilnya sama. Kita menggunakan penguraian gaya hasilnya 4 Newton meter, kita menggunakan penguraian lengan gaya hasilnya juga 4 Newton meter.